Ya, Assalamualaikum. Kita mulai lagi ya. Ini contohnya ya, ada memori ini yang nggak punya memori. Amplifier itu biasanya dianggap nggak punya memori ya. Saya mengalihkan saja. Kalau ini saya beri tanda simbolnya fungsi ya. Ini contoh lain, ini misalnya persamaan diferensi. Ini contoh yang dynamical system ya. Sistem dynamic atau sistem dynamical system. Jadi eh, lawannya memoryless system itu dynamical system ini sebagian menyebutnya sebagai dynamical system adalah tentang evolusi sesuatu terhadap waktu. Jadi sesuatu yang berubah terhadap waktu ya, bergerak terhadap waktu ya. Itu salah satu menyebutnya seperti itu ya. Kalau dalam signal and system ini kita biasanya menggunakan persamaan diferensi atau persamaan difference ya. Nah, kemudian nanti setelah itu salah satu sifat penting sistem adalah stability, kestabilan. Sebuah sistem input output disebut bounded input bounded output stable atau secara sederhana stabil. Kalau seluruh input yang terbatas, ini nulisnya kayak gini ya kalau pengen benar ya, itu outputnya terbatas ya. Simbol pagar dua ya, ini pakai infinity atau tak terhingga, ini disebut norm infinity atau norm tak hingga. Ini definisinya ini ya. Kalau untuk waktu diskrit ya dia nilai maksimumnya ya. Untuk continue juga nilai maksimumnya, tapi secara matematis lebih tepat disebut supremum. Supremum itu gampangnya maksimum lah ya. Tapi kenapa sih pakai supremum kok kayak canggih gitu? Itu maksudnya least upper bound atau batas atas terkecil. Itu kadang-kadang ada selang-selang yang terbuka ya. Open interval itu nggak ada nilai maksimumnya, tapi ada batas
atas yang terkecil. Ya, untuk gampangnya Anda sementara bayangkan aja nilai maksimum ya. Kalau pengen lebih mendalami Anda tolong baca ya, apa arti subprimum itu. Ini kalau misalnya ada sinyal seperti ini gitu, ya, nyari maksimumnya ya nilai terbesar ya. Kalau di harga mutlakan dulu, ya Anda cari nilai terbesar dari yang paling atas atau paling bawah. Itu bisa menggunakan maksimum biasa ya. Tapi kalau sinyal itu ada interval yang putus kayak gini, misalnya di sini nggak pernah tercapai ya. Nah ini kita harus pakai subprimum ya, least upper bound. Artinya sih mirip ya. Jadi suatu sistem disebut stabil itu kalau setiap input yang terbatas, outputnya menghasilkan output yang terbatas. Nah, 5 sifat-sifat dasar ini Anda harus bisa membedakan nanti kalau diberi persamaan matematis ya. Mungkin itu termasuk soal kuis minggu depan ya. Berbagai sistem ini linear ataukah non-linear, time invariance ataukah time varying, dan seterusnya. Nah, ada kekhususan dari sistem linear time invariant yang sangat penting ya. Kesederhanaannya. Jadi kenapa sistem linear time invariant itu disukai? Kalau misalnya sistem sigma itu sistem linear time invariant, ya, maka banyak sifat-sifat sistem itu yang sederhana, ya. Analisanya menjadi sederhana. Jadi ini misalnya sebagai gambaran ya, kalau kita punya inputnya itu sinyal impuls ya, impuls pulsa atau impuls ya. Misalnya ini adalah outputnya, jadi ini adalah respon pulsa ya, atau impuls respon. Kalau time invariant, kalau misalnya sistem itu diberi sinyal impuls digeser satu ke kanan, outputnya akan persis sama tapi kegeser satu ke kanan. Nah itu sifat time invariansi. Jadi kalau Anda geser 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, ini outputnya bentuknya akan sama tapi kegeser. Nah terus kalau diperhatikan untuk sebarang input XN ya, Anda punya sinyal input sebarang,
Xn itu selalu bisa dituliskan seperti ini. X, nilai X pada waktu min N min 1, delta N plus 1, X0, delta N, dan seterusnya. Karena delta N plus 1 itu artinya dia hanya bernilai 1 pada saat N sama dengan min 1. Kalau delta N dia sama dengan 1 pada saat N sama dengan 0. Selain itu 0 gitu. Kalau delta N min 1 itu dia hanya bernilai 1 pada saat N sama dengan 1, selain itu 0. Jadi ini titik-titik ini sampai X tak hingga, dari X min tak hingga. Bentuk ini ekspresinya umum untuk input sinyal diskrit apapun ya. Nah, sekiranya sinyal input umum ini, sebarang sinyal input itu dimasukkan ke sigma, karena dia bisa dituliskan seperti ini, maka berdasarkan asas superposisi, output yang dihasilkan ya akan menjadi gabungan dari output-output impuls respon, impuls respon yang digeser 1, impuls respon yang digeser min 1, dan seterusnya, titik-titik. Kali konstanta masing-masing, ya ini kali X min 1, ini kali X0, ini X1. Nah, ini kalau dituliskan dalam bentuk sigma menjadi bentuk seperti di bawah ini. XK kali H N min K dijumlahkan K dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Jadi itulah kehebatan sistem linear time invariant, bahwa dia output dari sembarang input apapun itu bisa dikonstruksi atau bisa dihitung atau bisa ditentukan sebagai penjumlahan dari respon impuls yang digeser-geser seperti ini. Artinya dengan respon impuls itu semuanya bisa dihitung gitu. Dan ini juga berlaku untuk yang kontinu. Cuma kalau kontinu nanti berubah jadi integral kali dt gitu. Ya, gimana? Nah, ekspresi ini itu disebut sebagai konvolusi. Y adalah H konvolusi X. H itu adalah sinyal, yaitu sinyal yang disebut impulse response. X itu adalah sinyal, yaitu sinyal input. Jadi untuk sistem linear time invariant, output sistem itu adalah hasil konvolusi antara H dan X. Dan dengan mudah ini ada oret-oretan saya di sampingnya ini, bisa dibuktikan ya, kalau operasi konvolusi antara dua sinyal itu sifatnya komutatif. Jadi perhatikan ya bahwa konvolusi itu adalah operasi antara dua sinyal, hasilnya sinyal juga. Sinyal dikonvolusikan dengan sinyal, hasilnya sinyal. Kalau diskrit dengan diskrit, hasilnya diskrit. Kalau kontinu dengan kontinu, hasilnya kontinu. Bedanya kalau kontinu menggunakan integral saja. Sama tentu belakangnya ada dt gitu. Tolong ini coba Anda salin ya, Anda sambil pahami. Karena ini basic banget. Sekalinya ini nggak paham, ya sudah ke belakang nggak paham semua. Ya. Jadi ini karakter dasar dari linear time invariant system ya. Sistem linear time invariant, pada sistem linear time invariant berlaku bahwa output adalah hasil konvolusi antara impuls respon dan sinyal input.
Dan bentuk konvolusinya seperti ini. Saya beri waktu untuk menyalin dan memahami.